ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini materi kita mengenai Syakban penuh berkah Ustadz ya. Ya, Baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA dengan telepon di 0711 3699977 atau melalui line WhatsApp di 082179279010. Dan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Sulaiman memberikan materi mengenai Syakban penuh berkah. Silakan Ustadz. baik, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, Alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah, salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, hari ini 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya kita sudah semalam barangkali di beberapa masjid, musola, langgar, di Palembang atau di Indonesia itu melaksanakan sebuah kegiatan, yakni kegiatan Nisfu Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang menjembatani kita umat Islam untuk bertemu dan berhadapan dengan bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk bulan Rajab, Nabi selalu membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Dari bulan Rajab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu untuk mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan disambungkan dengan bulan Ramadan. Sekali lagi, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang menjembatani kita untuk sampai kepada bulan yang sangat-sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Bulan Sya'ban juga adalah salah satu bulan yang kalau kita lihat adalah merupakan bulan di mana untuk pertama kali Allah turunkan surah menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, para ulama sepakat amalan yang paling disenangi, salah satu di antaranya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Sya'ban ini. Dan pada bulan Sya'ban ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan memberikan tuntunan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Maka pada hari ini, mari sama-sama kita muliakan bulan Sya'ban dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak amal yang ibadah. Salah satu di antaranya memperbanyak salawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga aktivitas amal yang positif kita di bulan Sya'ban ini akan memberikan keberkahan untuk kita semua yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Semoga hal singkat yang saya sampaikan ini dapat membuka wawasan kita semua, diskusi kita semua, sehingga kita bisa menjadikan bulan Sya'ban ini bulan di mana kita melakukan aktivitas amal-amal soleh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itulah tadi materi pembuka kita dari Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Yang ingin bergabung bersama Ustadz silakan di line telepon di 0711 3699977 Syakban penuh berkah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Pak Azari di Sekayu silakan ada Ustadz Haji Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari. Ini Pak saya mau tanya kan, bolehkah kita kan 5 waktu itu kan sholat. Kita kan sholat membaca
salawat Nabi, Pak Ustadz. Selesai sholat ya? Ya, Baik, segitu saja. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Mbak Azhari. Silakan ya. Selesai sholat 5 waktu. Pak Azhari membaca setelah berdoa, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi. Masih duduk di atas sejadah. Silakan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, hari ini hari Jumat Pak Azhari dan pendengar setia Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah. Salah satu amalia, ya, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, anak dari Nabi, ya. Nah, Sayyidah Fatimah setiap selesai sholat asar di hari Jumat, Sayyidah Fatimah masih duduk di atas sejadah sampai menjelang maghrib. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah membaca sholawat kepada Nabi. Jadi dari sholat asar, setelah selesai sholat asar, berzikir dan berdoa. Sayyidah Fatimah tidak berangkat dari sejadah tempat sholat Sayyidah Fatimah sampai menjelang waktu maghrib. Apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah? Itu bersolawat. Jadi Pak Azhari setelah selesai sholat, ya Pak Azhari berdoa, kemudian bersolawat kepada Nabi, itu hal yang baik dan yang bagus untuk dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Azhari di Sekayu di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar. Ya. Begini Ustaz, katanya nisfu Sa'ban itu tidak ada keterangan dan dalil yang konkret untuk kita laksana. Apa benar begitu Ustaz? Baik. Ya itu aja Ya. Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Nisfu Sa'ban, ya, keterkaitan nisfu Sa'ban, maka nisfu Sa'ban itu adalah malam, ya, di mana malam pertengahan dari malam bulan Sa'ban, yakni semalam, malam Jumat semalam, itu bertepatan dengan nisfu Sa'ban, ya. Terkait dengan dalil-dalil, kita ketahui Pak Abu Bakar dan para pendengar yang dimuliakan Allah, dalil yang konkret itu adalah dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan malam nisfu Sa'ban adalah malam ijabah. Artinya malam nisfu Sa'ban adalah malam-malam di mana kita bisa melaksanakan aktivitas positif, melaksanakan sholat wajib, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan membaca sholawat, serta hal-hal positif yang lain termasuk sedekah dan sebagainya. Artinya Pak Abu Bakar, itu semuanya ada dalil. Ya. Kalaupun ada yang kemudian menyatakan tidak ada dalil, ya, memang kalau kita bicara tentang tidak ada dalil, hal sederhana, ya. Orang mau berbuat baik, ya, apakah mereka harus mempunyai dalil? Ya, artinya orang mau berbuat baik, orang mau berbuat baik dengan saya, apakah mereka harus bertemu dulu dengan dalil baru kemudian mereka berbuat baik? Artinya apa? Hal-hal positif itu artinya hal-hal positif yang dilakukan oleh kita semua adalah hal yang terbaik. Man sana hasanatan, ya, falahu ajru mithlu man fa'ilihi. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Ini salah satu dalil di mana kita melakukan kebaikan tersebut dia lakukan oleh orang-orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Ini jawaban untuk Pak Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Pak Sukiman di Pasar Kuto, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, 1456 Hijriah. Umur Islam di Indonesia ini. Nah, barokah-barokah yang sudah turun sudah dirahmati oleh Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan begitu banyak rahmat hakikatnya. Sederhana ya. Semalam kita tertidur, kemudian terbangun dari tidur kita. Salah satu sunnah yang diajarkan Nabi itu terbangun dari tidur, kita mengucapkan doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terbangun kita dari tidur semalam, itu Nabi mengajarkan kepada kita sunnah berdoa, mengucapkan rasa syukur. Itu baru bangun tidur saja. Belum lagi kita bicara hal yang lebar, yang luas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sukiman Ahmad tadi. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak rahmatnya untuk kita. Rahmatnya untuk semua kita. Artinya rahmat yang sifatnya seperti pribadi kita, kesehatan Allah berikan, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, maka mari pandai-pandai kita mensyukuri nikmat. Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, Allah menyatakan la azidannakum, pasti aku akan tambah. Namun wala in kafartum, kalau kalian kufur ya dengan nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka Pak Sukiman dan para pendengar Mutiara Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, jadikan diri kita ini orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua diri kita itu berbeda nikmatnya. Maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukurin itu. Belum tentu nikmat yang kita punya, nikmat yang kita miliki itu punya dan dimiliki oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz kita ke WhatsApp dulu. Ustadz ada Pak Aryo di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Sulaiman. Pak Ustadz bagaimana kalau kita makan sahurnya beduk subuh? Apakah masih masuk waktu sahur untuk puasa? Terima kasih dari Pak Aryo di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, Pak Aryo di Palembang, terkait nanti aktivitas ibadah puasa kita, sahur itu pada saat sahur itu ada imsak. Antara imsak dan waktu subuh, beduk subuh, itu lebih kurang 10 atau 15 menit. Ya. Maka kalau sudah waktu beduk subuh, artinya waktu sudah habis. Kalau kita masih melaksanakan makan dan atau aktivitas yang lain, ya, maka itu tidak boleh. Bisa-bisa membatalkan puasa. Jadi Pak Aryo, kalau Pak Aryo makan sahur, ya, itu setelah beduk subuh atau pas sedang beduk subuh, maka jangan lagi. Kenapa? Karena itu sudah habis waktunya. Ya. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Jangan dilanjutkan lagi. Kalau dilanjutkan artinya sudah batal. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Aryo di Palembang, silakan pendengar di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak Kliwon. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kliwon. Maaf, pertanyaan saya nyimpang Pak Ustadz. Oke. Pertama tentang zakat Pak Ustadz. Saya ini petani sawit. Panennya 2 minggu sekali. Dan kalau perpanen itu jelas masih jauh dari nisab, tapi kalau dikumpulkan setahun itu nampaknya sudah sampai nisab. Pertanyaan saya,
apa nisab panen perkebunan itu sekali panen atau dikumpulkan dalam setahun? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ilustrasi saja. Saya ini dulu ibu saya meninggal, kemudian setelah itu bapak saya menikah lagi. Dengan pernikahan yang kedua, bapak dikaruniai 2 anak. Terus yang pertanyaan saya, setelah bapak saya meninggal, Ustaz, sampai di mana saya harus bertanggung jawab terhadap adik tiri dan ibu tiri saya itu, Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Dela. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kliwon. 2 pertanyaan terakhir mengingatkan kepada kita ternyata Mbak Dela sudah sangat dekat kita dengan bulan Ramadan. Iya. Jadi saya teringat dengan acara sahur, kayaknya 2 pertanyaan terakhir. Terkait dengan pertanyaan Pak Kliwon, zakat di mana sawahnya itu pada setiap panen 2 minggu sekali ya, belum cukup nisabnya. Namun jika dihitung 1 tahun itu cukup nisabnya. Untuk zakat pertanian Pak Kliwon itu dibayar pada saat panen. Jadi pada saat panen berapa maka dikeluarkan. Kalau dia termasuk pertanian yang pada hujan itu berbeda ukurannya. Ya. Jadi dikeluarkan 10%. Namun tadi kata Pak Kliwon, kalau per panen itu tidak mencukupi nisabnya. Namun kalau dihitung 1 tahun maka itu mencukupi. Maka Pak Kliwon, cara yang baik itu keluarkan terlebih dahulu setiap panen. Ya. Keluarkan dulu semaksimal mungkin. Ya. Kalau dalam aturan itu 10%. Ya. 10%. Nah, kalau dalam hukum Islam, kalau seandainya kata Pak Kliwon tadi tidak mencukupi, setelah 1 tahun pas dihitung dia mencukupi, maka keluarkan pas 1 tahunnya. Yang kedua terkait dengan Saudara tiri. pertanyaan, ya, orang tuanya meninggal kemudian menikah lagi dan mempunyai 2 anak, meninggal lagi, ya, meninggal orang tuanya, bagaimana mensyukurin atau berbakti kepada orang tua? Pak Kliwon, ya, berbakti kepada kedua orang tua tetap. Jadi kepada orang tua dan adik-adik Pak Kliwon itu tetap. Dengan adik-adiknya itu tetap mendatangkan rasa kasih sayang ya, kepada kedua orang tua atau istri dari orang tua kita, itu pun kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita ya. Jadi Pak Kliwon masih tetap menghormati dan menghargai orang tua. Ini jawaban dari saya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita kembali ke WhatsApp dulu di 0821 7927 9010 dari Bunda Vera di Kenten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi malam di setiap masjid musola mengadakan acara Nisbu Sya'ban dengan bacaan Yasin 3 kali. Pertanyaan saya Ustadz, apakah ada dalilnya? Karena para ustadz yang kita kenal mengatakan tidak ada dalil dan adapun dalil palsu dan di dalil palsu pun tidak ada tertulis tentang malam Nisfu Sya'ban tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz dari Bunda Pera di Kenten. Baik, terima kasih Bunda Pera. Pertanyaan Bunda Pera itu sama dengan pertanyaan pertama tadi ya, Pak Azhari kalau tidak salah ya, dan Sekayu. Artinya Bunda Pera, ya sekali lagi, kalau dicari tentang dalil hadis ya memang tidak kita temuin. Tetapi sekali lagi aktivitas amalia, selama aktivitas amalia itu baik, maka kebaikan itu tidak harus kita melihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Kebaikan. Ya, sekali lagi, malah yang ada
itu dalil menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ijabah. Ya, itu dalil pertamanya. Ya, nah, dari dalil itu akhirnya para ulama menyatakan itu malam nisfu Sya'ban itu malam di mana kita melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu adalah sebagaimana yang kita lakukan semalam. Setelah selesai sholat maghrib, kita membaca surah Yasin, ya. Tidak ada, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Yang ada adalah kita pada malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak sedekah dan memperbanyak berdoa. Ya, wabil khusus untuk kedua orang tua kita. Ini barangkali jawaban untuk Bunda Vera. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Bunda Vera di Kenten, silakan pendengar di 369977. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana nih, Pak? Sama Dian di jalan. Pak Dian di jalan. Silakan Pak Dian, ada Ustadz Haji Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Saya belum mengikuti dari awal. Ini temanya soal apa nih Pak Ustaz? Sya'ban penuh berkah. Sya'ban penuh berkah. Oke, saya mau nanya ini Pak Ustaz. Mungkin agak sedikit melenceng ini. Soal sedekah. Boleh nggak Pak Ustaz kalau kita sedekah, tapi kita meniatkan sedekah itu untuk sesuatu. Misalnya gini Pak Ustaz. Kita sedekah, terus kita ngomong sama yang kita sedekahkan itu, doain ya supaya aku bisa umroh tahun ini. Nah, hal yang seperti itu boleh nggak Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, jawabannya boleh dan bisa, ya. Jangankan kita minta, doakan. Pak Dian barangkali beberapa kali saya sering misalnya minta maaf itu memberikan sedekah dengan fakir miskin. Setelah saya memberikan uang, tidak banyak sih uangnya, ya Rp1.000, tapi orang yang pada saat dia menerima, dia menyatakan berdoa, semoga Bapak dihajikan oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Saya berpikir, ya, luar biasa. Dari uang Rp1.000 yang saya berikan kepada orang miskin tersebut, fakir tersebut, saya mendapatkan banyak hal. Pertama, saya bisa haji dengan uang 1.000. Kedua, saya bisa mendapatkan kesehatan dengan uang 1.000. Dan saya pun didoakannya menjadi orang yang sukses. Artinya Pak Dian, ya, bisa Pak Dian minta. Artinya karena Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita salah satu hal yang positif. Apa kata Sayyidina Ja'far? Jika kalian ingin bersabar, artinya ingin bepergian Pak Dian, ya, maka siapkanlah uang kecil. Ya, ini nasihat atau nasihat yang dilakukan oleh Sayyidina Ja'far, Imam Ja'far. Ya. Dan mengapa demikian? Karena pada saat kita musafir tersebut, ya, setiap kali kita bertemu dengan orang-orang yang memerlukan, fakir dan miskin, maka kita kasihkan uang itu. Imam Ja'far mengingatkan kepada kita, kalau kita bersabar dan atau ingin bersabar, siapkanlah uang kecil. Ya, uang kecil yang kita siapkan. Nah, maka uang kecil tersebut kita sedekahkan kepada fakir miskin, mereka mendoakan, ya. Apalagi kita minta doa, ya, kepada orang-orang tertentu, ya, orang fakir miskin tertentu, ya. Ini diperbolehkan. Jadi tidak apa-apa Pak Dian, ya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kebaikan untuk Pak Dian dan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di 369977 kami informasikan lintas waktu saat ini 38 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nena. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya
satu ayat Al-Quran Ustaz ya, yang sering diucapkan kita di surat At-Tahrim itu ya, yang artinya jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ustaz ya, metodenya mungkin kalau kita Ustaz, belum bisa mengajak keluarga kita, dari baru kita sendiri gitu, untuk ini beribadah, sholat, tapi keluarga kita, anak terutama, belum bisa kita ajak Ustaz. Mungkin ada metode cara yang lebih baik Ustaz. Baik. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Zakaria ya Iya. atas pertanyaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan sholat malam, ya, hadis nomor 3 ya, 3 atau 2, di mana di situ disebutkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, Imam Ali menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu malam mengetuk pintu rumah Imam Ali, ya, mengetuk pintu rumah Imam Ali dan mengajak mereka berdua, yakni Sayyidah Fatimah, untuk melaksanakan sholat malam. Artinya Pak Zakaria, langkah pertama sebagai orang tua kita lakukan action, ya. Nabi melakukan action, ya. Nabi melakukan action dengan cara mengetuk rumah Imam Ali. Yang kita ketahui Imam Ali adalah menantu Nabi. Imam Ali menantu Nabi. Ya, diketuk. Itu pun sholat malam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan pada bab sholat malam atau keutamaan sholat tahajud. Coba kita pikirkan, Nabi membangunkan menantunya dan anaknya, ya, untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Nah, ini pertama, action, ya. Kedua, memberikan contoh bagaimana bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis disebutkan Imam Hasan dan Imam Hussein pernah menunggangi, ya, menunggangi tubuh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud. Artinya apa? Sebagai orang tua, kita memberikan contoh sholat kepada keluarga kita, kepada istri, anak-anak kita. Oleh karena itu dalam hadis juga disebutkan, ya, yang dilaksanakan itu sholat wajib itu kita laksanakan di masjid, maka sholat sunnahnya, ya, banyak-banyak dilakukan di rumah. Untuk apa melakukan di rumah? Pertama, untuk menjadi contoh, ya, teladan kepada keluarga kita di rumah, istri dan anak-anak kita. Kedua, untuk menjadi penyejuk, ya. Jadi dengan kita sholat di rumah, sholat kita di rumah tersebut itu menjadi penyejuk untuk rumah kita, ya. Jadi Pak Azhari, kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita mendoakan anak-anak kita, ya. Doa untuk kedua orang tua terhadap anak-anaknya itu adalah hal yang positif. Jadi kita doakan. Bahkan dalam beberapa kebiasaan para soleh, salafus soleh, mereka mencontohkan kita kita sholat, ya, khususnya sholat malam itu benar-benar di depan, ya, atau di samping anak kita. Nah, kita doakan anak kita yang di samping kita yang sedang tertidur pulas itu kebaikan. Salah satu di antaranya melaksanakan sholat. Jadi 3 hal kita lakukan, mendoakan, kemudian memberikan contoh, dan action. Jadi ini cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten, silakan pendengar yang bergabung kembali di 0711369977. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Kadira. Dengan Dian di Sudirman ya. Iya. Silakan Dian.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi saya ada wabarakatuh. 2 pertanyaan ya, Ustaz ya. Yang pertama ya Ustaz ya, Ya. sekarang kan ada tanggal 14 Februari ya Ustaz ya. Oh ya. Kecenderungan anak muda kita ini memperingati Hari Raya Valentine. Kenapa MUI kita itu tidak melarang peringatan Hari Raya Valentine itu Ustaz? Oh. Yang kedua, kalau kita puasa sunat di tanggal 15 Nisfu ini ya Ustaz ya, itu ada apa enggak sih Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terkait nomor 2 dulu ya. Ibadah atau puasa pertengahan bulan. Kalau puasa pertengahan bulan itu disebut dengan puasa Ayyamul Bid. 12, 13, 14 setiap bulan Hijriah. Sekali lagi, puasa pertengahan bulan Hijriah, bukan bulan Miladiah ya. Kalau sekarang tanggal 14 Februari bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban ya. Maka ibadah yang dilakukan itu bisa kita melaksanakan sholat puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan ya, tanggal 12, 13, 14 setiap pertengahan bulan. Ini yang bisa kita lakukan ya. Nah, yang kedua tentang hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari. Kita ketahui bersama 14 Februari biasanya anak-anak muda, itu bukan saja anak-anak muda sih sebenarnya, ya ada juga orang-orang tua yang menjadikan hari ini hari Valentine atau hari kasih sayang. Hal itu tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan orang-orang baik kita. Jadi jangan dilakukan. Nah, terkait dengan MUI ya, MUI sudah melarang ya, Pak Dian, sebenarnya MUI sudah melarang kita ya, oleh karena memberikan larangan untuk kita tidak menjadikan tanggal 14 ini tanggal di mana kita melakukan hura-hura, hal yang sifatnya menjerumuskan kita kepada kejahatan. Ini awalnya hari kasih sayang, ya, namun ujung-ujungnya perbuatan seks bebas dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ingin bergabung kembali di 3699977. Kami informasikan saat ini 47 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Bella. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya, di Pulau Rimau mati lampu. Kenapa Bu? Mati lampu. Oh, mati lampu, tapi masih bisa Iya. dengarkan Pro 1 ya Bu ya? Iya, kan pakai satu Mbak Bella. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Mbak Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusmini. Iya, favorit saya ini Ustadz Sulaiman. Oke. Ya, saya tanyakan Pak Ustadz seperti yang tadi, hari 15 itu bertepatan dengan hari Jumat Pak Ustadz. Katanya hari Jumat itu puasa nggak boleh Pak Ustadz. Tapi saya itu gimana Pak Ustadz? Nah, itu ada Mbak Bella Pak Baik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Kusmini ya. Puasa tengah bulan atau pertengahan bulan itu Nabi mengajarkan kepada kita 12, 13, 14 setiap pertengahan bulan Hijriah. Ya, bulan Hijriah. Yang dijadikan patokannya itulah bulan Hijriah, Bu Kusmini dan para pendengar sekalian ya, bukan bulan Miladiah. Kalau saya ingatkan hari ini tanggal 14 Februari itu bulan Miladiah. 14 Februari ini bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban ya. Artinya perbedaan. Nah, maka kita bisa melakukan puasa bulan untuk bulan Sya'ban ini itu dari tanggal sebelumnya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis kemarin kita bisa melaksanakan puasa. Puasa apa itu? Puasa Ayyamul Bid ya, dari Selasa,
Selasa, Rabu, Kamis. 12, 13, 14 kemarin. Ya. Nah, sedangkan tanggal 15 ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat, Ibu Kusmini, kita tidak boleh puasa dengan catatan. Puasa itu mengawali. Puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Sekali lagi puasa sunnah. Jadi misalnya, saya berniat puasa hari Jumat. Pertama, ya, puasa sunat. Saya mau puasa sunnah hari Jumat. Tidak boleh. Ya, namun kalau puasa itu puasa yang nyambung, misal tadi saya katakan puasa Ayyamul Bid itu dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Ibu Kusmini mau melaksanakan puasanya pertama dari hari Senin. Niatnya puasa Senin, Kamis. Ya, hari Senin dan hari Kamis. Boleh. Kemudian di hari Selasanya itu niatnya puasa Ayyamul Bid. Hari Rabunya puasa Ayyamul Bid. Hari Kamisnya itu bisa 2 puasanya. Apa? Niatnya puasa Ayyamul Bid dan niatnya puasa Kamis, Senin Kamis tadi. Nah, bisa tidak disambung dengan puasa hari Jumat? Karena Ibu Kusmini sudah melaksanakannya di hari Senin, maka bisa. Tapi kalau memulainya itu yang tidak bisa. Ya, sekali lagi memulainya itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya sekali lagi puasa wajib misalnya ternyata menurut pemerintah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini misal itu jatuh pada hari Jumat. Boleh. Kenapa? Itu puasa wajib. Namun yang tidak bisa itu puasa sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada dari Pak Agus, Ustadz di Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah betul puasa Ayyamul Bid itu dimulai dari tanggal 13, 14, 15 Hijriah? Terima kasih dari Pak Asep di Muara Enim. Silakan Ustadz. Ya, puasa Ayyamul Bid itu dimulai dari tanggal 12. Ya, jadi saya mengingatkan 12 Hijriah. Ya. Tadi hari Selasa, kalau sekarang ini Selasa. Hari Selasa, Rabu, Kamis. 13, 14, 15. 12, 13, 14. Ya. Itu Ayyamul Bid. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan ingin bergabung kembali di line telepon di 0711369977. Kami informasikan saat ini 52 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Pak? Assalamualaikum Mbak Dela, dari Bapak Rusli, Kelurahan Sungai Pinang. Di daerah mana itu Pak Rusli? Apa? Di daerah mana? Kabupaten mana Pak Rusli? Organilir. Oh baik. Silakan Pak. Malam kemarin aku bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin bertanya ke Ustazah, nanya ke soal sunat musaban. Semayangnya. Katanya dari maghrib antara Isya, hati-hati ini apa itu? Nipsu Sa'ban ya, dari maghrib ke Isya ya? Katanya sholat itu masuk musaban. Dia bapak tadi dah kati sunatnya, dekati sholatnya katanya. Apa betul Pak? Baik. Itulah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak ya. Sholat nisfu Sa'ban itu jawabannya tidak ada ya. Saya tidak temukan dalil ya melaksanakan sholat ya. Namun melaksanakan aktivitas ibadah. Jadi malam nisfu Sa'ban itu setelah sholat maghrib. Kita setelah sholat maghrib kemudian sholat ba'diyah maghrib ya, lalu membaca surah Yasin dan aktivitas memperbanyak doa-doa yang lainnya. Itu dalilnya adalah ya bahwa malam nisfu Sa'ban itu adalah malam ijabah. Jadi kita di malam nisfu Sa'ban itu memperbanyak ibadah. Terkait dengan sholat nisfu Sa'ban, sekali lagi saya terangkan, saya tidak menemukan satupun dalil yang menyatakan ada sholat nisfu Sa'ban. Ya.
Ini jawaban dari saya. Wallah alam bisawab. Baik, Ustadz mungkin kita ke pertanyaan terakhir dari Pak Zulkarnain di Palembang. Ini hampir mirip ya pertanyaannya sama tadi Pak Asep di Muara Enim tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, puasa Ayamul Bid 12, 13, 14, apakah 13, 14, 15? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih dari Pak Zulkarnain di Palembang. Baik, terima kasih Pak Asep ya atau terkait pertanyaan. Puasa Ayamul Bid itu ada yang menyatakan dari tanggal 12, 13, 14 ya. Ada juga yang menyatakan 13, 14, 15. Sekali lagi ini adalah puasa 3 hari. Ya, puasa kita ketahui bahwa Nabi menganjurkan kita setiap bulan puasa 3 hari. Silakan kita pilih apakah kita mau melaksanakannya dengan tabarukan di puasa Senin Kamis atau kita mau puasanya itu dengan puasa Nabi Daud atau juga kita bisa melaksanakannya dengan puasa Ayamul Bid tadi 12, 13, 14 ya atau 13, 14, 15 ya. Nah, mengapa saya menyatakan 12, 13, 14 ya? Kalau seandainya bulan tersebut, kita ketahui bahwa dalam bulan Hijriah itu tidak semuanya 30 hari. Ada 29 hari. Oleh karena itu, mengapa saya menyatakan 12, 13, 14? Karena kalau seandainya bulan itu adalah bulan 29 hari, maka pertengahan bulannya kita bisa masuk. Ya, tapi kalau seandainya bulan itu adalah bulan 29 hari, kita melaksanakan dari tanggal 12, kita juga bisa mendapatkannya. Ya, jadi Pak Asep, ya puasa Ayamul Bid itu 12, 13, 14 dan ada juga yang menyatakan 13, 14, 15. Semuanya benar. Wallah alam bisawab. Baik Ustadz. Ustadz karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai Sya'ban penuh berkah. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Sya'ban, kita berada di bulan pertengahan dari bulan Sya'ban, maka perbanyaklah kita beribadah, aktivitas ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak tilawatil Quran dan perbanyak salawat kepada Nabi. Insya Allah bulan Sya'ban ini akan benar-benar memberikan keberkahan untuk kita dan pada akhirnya menyambungkan kita kepada bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Sekali lagi saya pribadi Sulaiman Muhammad Nur mengucapkan minta maaf lahir dan batin kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi. Semoga aktivitas kita, ibadah kita diterima Allah dan pada akhirnya kita bisa bertemu kembali nanti di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah lancarkan dan kabulkan semua doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang sudah bergabung bersama kami mengenai Sya'ban penuh berkah. Dan kami informasikan pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita dari program Satu